Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan cara klik subscribe, like, and comment. Atas dukungannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi dengan kekuatan, kekuasaan yang telah Allah berikan. Di kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Sholat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, juga pengikutnya termasuk kita semua. Di kesempatan siang hari ini marilah kita perhatikan salah satu firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90. Allah mengungkapkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wal yatama. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bil adli, memerintahkan kepada kalian untuk melakukan keadilan, wal ihsan, juga melakukan kebaikan, wa ita'idil qurba, dan memberi kepada kaum kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh, dan Allah melarang dari perbuatan fahsya, perbuatan keji, juga kemungkaran dan permusuhan. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan pelajaran kepada kalian supaya kalian mendapatkan pelajaran. Surat An-Nahl ayat 90. Di dalam ayat tadi salah satu yang dilarang oleh Allah, wa yanha 'anil fahsya. Allah mencegah, melarang untuk melakukan fahsya. Fahsya diartikan dalam bahasa Indonesia perbuatan keji, dan inilah salah satu perbuatan buruk, sikap buruk yang senantiasa terulang kalimatnya di dalam Al-Quran. Sampai-sampai ada 24 kali Allah menyebutkan tentang fahsya yang tersebar dalam 15 surat. Tentunya kita harus kaji apa sebenarnya perbuatan keji. Dalam kamus bahasa Indonesia yang namanya perbuatan keji yang dimaksud dengan fahsya adalah perbuatan yang senantiasa kotor, sangat rendah. Bahkan dari berbagai perubahan bentuk fahsya, bahkan fahisah yang diungkapkan dalam Al-Quran itu mengandung makna. Fahisah adalah perbuatan yang kotor, bahkan kecurangan dan pelanggaran. Itulah fahsya kalau melihat dari segi bahasa, baik itu fahsya maupun fahisah. Sehingga dengan pengertian itu, perbuatan keji yang diungkapkan dalam Al-Quran dengan kata fahsya adalah perbuatan
yang telah keluar dari norma manusia, bahkan norma hukum syar'i yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang dinamakan fahsya, perbuatan keji, adalah segala sesuatu yang dianggap buruk oleh akal sehat manusia. Begitu juga oleh budaya, naluri manusia, juga yang lainnya. Itulah fahsya dari segi bahasa. Bahkan dengan berbagai kata fahsya yang diungkapkan dalam Al-Quran, minimal ada 5 makna. Yang pertama, fahsya itu terkait dengan perzinahan. Dalam surat Al-Isra ayat 32, Allah mengungkapkan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Berarti fahsya itu bermakna perbuatan zina, perbuatan keji yang menurunkan, yang merendahkan martabat manusia. Dan yang kedua, fahsya itu artinya incest, artinya seseorang yang mempunyai hubungan percintaan atau hubungan intim dengan yang lain, dan yang lain itu adalah keluarganya sendiri. Artinya dia melakukan percintaan dengan keluarganya sendiri. Itulah fahsya yang diungkapkan dalam surat An-Nisa ayat 22. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahisatan. Yang ketiga, fahsya dalam Al-Quran itu bermakna homoseksual atau mungkin lesbian. Ini diungkap dalam surat Al-A'raf ayat 80. Walutan idh qala liqaumihi ata'tunal fahisah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ini di zamannya Nabi Lut. Itu perbuatan fahisah, homoseksual, laki-laki dengan laki-laki, bahkan perempuan dengan perempuan, itu fahisah. Selanjutnya dalam surat An-Nisa ayat 15, fahisah, perbuatan keji yang keluar dari norma agama itu adalah selingkuh. An-Nisa ayat 15 mengungkapkan wallati ya'tinal fahisah min nisaikum fashtashhidu alaihinna arba'atan minkum. Ini berarti perbuatan selingkuh termasuk fahisah. Dan yang kelima, termasuk fahisah dalam surat Al-A'raf ayat 28 adalah tidak memakai pakaian ketika tawaf. Sehingga Allah mengungkapkan wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha wa abauna wallahu amarna biha. Itu surat Al-A'raf ayat 28. Yang keenam, fahisah, perbuatan keji itu adalah kikir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 268 diungkapkan as-syaitanu ya'idukumul faqra ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakuti kamu kefakiran, kemiskinan, dan dia, setan, senantiasa menyuruh kalian untuk melakukan kekikiran. Hadirin rahimakumullah, pada dasarnya seseorang melakukan fahisah, perbuatan keji, itu karena manusia itu sendiri. Di antaranya karena keimanan dan ketakwaan yang ada dalam dirinya sangat lemah,
sangat rapuh. Orang yang lemah imannya, ya tunggu saja dia melakukan berbagai kesesatan, berbagai hal yang di luar norma ajaran agama, di luar akal sehat dan lain sebagainya. Untuk itu maka pantas jika ketakwaan adalah spiritual, yang cahaya spiritual yang harus dicas, yang harus dihidupkan, bahkan harus dinyalakan, supaya manusia itu dengan ketakwaannya tahu mana taat, mana maksiat, mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, dan lain sebagainya. Untuk itu maka Al-Quran pun memberikan solusi. Jika seseorang ingin menghindari perbuatan fahisyah, maka solusinya diantaranya menurut apa yang diungkapkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, dengan membaca Al-Quran, bahkan dengan melaksanakan sholat, dengan mendirikan sholat. Utlu ma uhiya ilaik minal kitab wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsa wal munkar. Yang kedua, jika seseorang sudah memang berkecimpung dalam fahsa, perbuatan keji, tapi dia ingin kembali kepada taubat, ingin diampuni oleh Yang Maha Kuasa, maka menurut apa yang diungkapkan dalam surat Ali Imran ayat 135, dengan zikir kepada Allah juga memohon ampun. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mudah-mudahan uraian tadi yang terkait dengan keburukan yang terungkap dalam Al-Quran, yaitu fahisyah, perbuatan keji, baik dari segi makna lugawi, makna yang ada perubahan dalam Al-Quran, juga yang diungkapkan dalam berbagai ayat Al-Quran, merupakan hikmah bagi kita supaya kita terhindar dari yang namanya fahisyah, perbuatan keji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.